Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan membahas tentang lanjutan light novel Konosuba volume 10. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita pun berlanjut. Saat perjalanan pulang, Iris pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pangeran Revi kepada Kazuma. Hal itu dikarenakan setelah Iris berjuang mati-matian untuk mengalahkan para pengawal Pangeran Revi, tetapi ia hanya mendapat 10% dari dana yang sebenarnya yang akan diberikan ke kerajaannya. Melihat hal itu, Kazuma pun langsung menghiburnya dan mengatakan bahwa jika kita menang tiap tantangannya yang ia berikan dan mendapat 10% tiap harinya, maka kita akan dengan mudah mendapatkan 200% dana tersebut, sehingga membuat pangeran itu memberikan dana yang lebih kepada kita. Mendengar hal itu, Iris pun kembali ceria. Saat itu, selama beberapa hari, Iris terus menerima tantangan dari Pangeran Revi. Dan sesuai perkataan Pangeran Revi, lawan yang dihadapi Iris pun semakin kuat tiap harinya. Mulai dari monster griffin atau monster singa bersayap, sampai kawanan para golem batu. Iris pun selalu mengalahkan monster-monster itu dengan mudah. Tetapi karena sikap pangeran yang benci kekalahan, jadi ia hanya menaikkan dana Iris sebesar 5% saja tiap harinya. Seakan-akan tidak puas dengan hal itu, Kazuma pun memutuskan untuk memainkan sebuah permainan tebak-tebakan dengan Pangeran Revi. Jika Kazuma kalah sekali saja, maka Iris akan kehilangan semua dana yang ia kumpulkan selama ini. Tetapi jika Kazuma menang, maka dana yang dikumpulkan Iris harus bertambah setidaknya 5%. Tentu saja, Kazuma selalu memenangkan permainan tebak-tebakan itu, karena memang Kazuma memiliki status keberuntungan yang sangat tinggi. Saat itu, dana yang dikumpulkan Iris sudah mencapai 30%. Dan saat kembali ke penginapan, Kazuma membawa sebuah kantung yang berisi uang yang sangat banyak. Hal itu dikarenakan saat Iris mengalahkan monster-monster tadi, Kazuma memanfaatkan hal itu untuk mengambil bagian-bagian berharga dari monster tersebut dan menjualnya ke guild, sehingga ia mendapatkan uang mendadak dan menjadi kaya mendadak di negeri itu. Keesokan harinya, entah kenapa Pangeran Revi telah lelah bermain dengan Kazuma dan Iris. Saat itu ia mengatakan bahwa alasannya memotong dana untuk Raja Belzerk adalah karena dia diperintahkan oleh sang Perdana Menteri. Ia juga mengatakan jika negeri Erlord tidak memberi dana kepada kerajaan Belzerk, maka secara otomatis mereka tidak ikut mengusik Raja Iblis, dan kemungkinan untuk diserang oleh Raja Iblis semakin kecil. Setelah mengatakan hal itu, Pangeran Revi pun langsung pergi meninggalkan Kazuma dan Iris di sana. Sikap kurang ajar dari Pangeran Revi tentu saja membuat Iris menjadi kecewa, dan akhirnya Iris hanya berdiam diri saja di kamarnya. Melihat kondisi adiknya yang seperti itu, tentu saja membuat Kazuma menjadi sangat marah. Kemarahan itu tidak hanya dirasakan oleh Kazuma, tetapi juga dirasakan oleh Aqua, Darkness, dan Megumin. Akhirnya, mereka berempat pun memutuskan untuk membuat rencana ancaman kepada kerajaan itu. Dengan cara Megumin mengeluarkan sihir ledakan di luar ibu kota negara itu untuk mengalihkan perhatian seluruh kota, dan Kazuma akan diam-diam menyusup ke kamar Pangeran Revi untuk meninggalkan pisau dan surat yang berbunyi, "Manusia bodoh, kau pikir aku akan mengabaikanmu jika aku mengatakan bahwa aku tidak memihak siapapun. Setelah aku menghancurkan negeri Belzerk yang mengganggu itu, kau selanjutnya." Tertanda Raja Iblis. Dan setelah melakukan ancaman tersebut, mereka berempat pun masuk penjara. Di dalam penjara, mereka berempat pun diinterogasi dengan polisi keamanan setempat. Namun karena kejujuran mereka yang gila, dimulai dari Megumin yang mengatakan bahwa ia harus mengeluarkan sihir ledakan sehari 1 kali saja, dan pengakuan Aqua sebagai Dewi Air, tentu
Tentu saja bel yang mendeteksi kebohongan itu tidak berbunyi, karena perkataan mereka adalah kebenaran. Saat itu, polisi keamanan di sana sedikit terkejut dan mengira alat pendeteksi kebohongan itu telah rusak. Tapi saat diperiksa kembali, ternyata alat pendeteksi kebohongan itu tidak rusak sama sekali. Dan tentu saja hal itu membuat semua yang ada di sana terkejut dengan pernyataan Aqua yang mengatakan bahwa dirinya adalah Dewi Air. Tetapi Kazuma kembali berkata bahwa itu hanya sebuah kebohongan belaka, dan mungkin alat pendeteksi itu tidak bisa mendeteksi kebohongan dirinya. Lalu, Kazuma juga mengeluarkan kalung keluarga bangsawan dari Darkness dan kalung keluarga bangsawan dari Claire yang menunjukkan makna bahwa dirinya dan teman-temannya sedang berada dalam perlindungan kedua keluarga bangsawan tersebut. Maka, polisi keamanan itu pun langsung melepaskan mereka berempat tanpa hukuman apapun. Saat kembali ke penginapan, ternyata Iris telah menunggu mereka. Iris juga mengatakan bahwa ia sangat sedih ketika mereka berempat ditangkap, dan ia mengatakan bahwa ia akan menerobos penjara itu untuk menyelamatkan mereka kalau party Kazuma tidak dilepaskan hari ini, walaupun hal itu merupakan pernyataan perang antar negara. Tentu saja setelah mendengar hal itu, mereka berempat langsung menenangkan Iris dan mengatakan alasan kenapa mereka berempat ditangkap oleh polisi keamanan setempat. Setelah mendengar alasan mereka berempat ditangkap, Iris pun terkejut dan mengatakan bahwa dirinya sangat menyedihkan karena dirinya hanya bisa bersedih karena keadaan tersebut. Akhirnya Iris pun kembali bangkit dari keterpurukannya dan mengatakan bahwa ia akan menerobos masuk kastil besok dan meminta Pangeran Revi untuk menambahkan dana terhadap negerinya. Melihat perubahan sikap Iris itu membuat mereka berempat terkejut, dan rasanya Iris telah tumbuh menjadi anggota keluarga kerajaan yang sesungguhnya. Pagi itu, Iris dan party Kazuma pergi ke kastil dengan perlengkapan petualangan mereka yang lengkap. Tentu saja, hal itu membuat setiap warga kota menjadi membukakan jalan kepada mereka. Setelah sampai di depan pintu kastil, ternyata mereka berlima tidak diizinkan untuk masuk. Tetapi Iris pun menebas pintu kastil itu menjadi dua dan menerobos masuk ke sana. Saat itu, di lorong-lorong kastil dipenuhi dengan tubuh para penjaga kastil yang pingsan akibat serangan dari Iris. Sepertinya, party Kazuma tidak diperlukan untuk menjadi pengawal Iris di sini, karena memang kemampuan Iris sendiri sanggup untuk menjatuhkan sebuah kastil di negeri Eloard. Saat Iris telah bertemu dengan Pangeran Revi, tiba-tiba saja ia menghunuskan pedangnya ke arah Pangeran Revi yang sedang ketakutan itu. Iris juga langsung mengatakan bahwa monster manakah yang menjadi ancaman bagi negeri ini. Aku akan membasmi monster itu, tetapi sebagai gantinya, kau harus mendanai secara penuh kebutuhan dari negeriku. Mendengar hal itu, Pangeran Revi pun sedikit tersenyum. Memburu naga. Itulah syarat yang dikatakan oleh Pangeran Revi agar Iris mendapatkan dana tambahan lagi. Sebenarnya, ia mengatakan hal itu untuk mematahkan semangat Iris, karena memang di dalam dunia itu, naga dianggap sebagai raja dari segala para monster yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan kekuatan yang sangat berlimpah. Jadi, Pangeran Revi menganggap bahwa Iris tidak akan sanggup untuk melakukan hal itu dan langsung menyerah. Tetapi, pada kenyataannya, Iris menyetujui hal itu. Saat itu, mereka semua pun pergi untuk berburu naga di tambang emas negara Erloan. Di sini, Pangeran Revi sangat takut dan ragu Iris dapat berhasil memburu naga itu. Karena walaupun Iris merupakan keturunan dari pahlawan, tetapi tetap saja ia hanyalah seorang gadis kecil. Iris juga mengatakan mungkin ia tidak dapat mengalahkan naga itu sendirian. Jadi ia meminta Aqua untuk merapalkan sihir buff kepadanya untuk memperkuat dirinya saat ingin berhadapan dengan naga itu. Aqua pun menyetujuinya, tetapi Aqua berpesan bahwa jika Iris telah menjadi ratu,
Maka jadikanlah kultus Axis sebagai agama nasional yang wajib dianut setiap orang. Tentu saja setelah mendengar hal itu, Kazuma langsung memukul Aqua dan bertengkar dengannya di sana. Melihat pertengkaran itu, Iris pun langsung tertawa dan berkata bahwa ia sangat memimpikan hal ini, di mana ia memiliki party dan berburu monster bersama. Dan semua yang ada di sana pun terlarut dalam suasana gembira. Setelah melakukan sedikit perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di sarang naga itu. Kazuma pun langsung mengaktifkan skill pendeteksi musuhnya dan mengatakan bahwa sebentar lagi naga itu akan keluar karena ia mengetahui keberadaan kita. Setelah beberapa menit, keluarlah seekor naga emas yang berkilau. Setelah melihat naga itu, Pangeran Revi dan para pengikutnya pun menjadi takut dan cemas. Namun tidak dengan party Kazuma dan Iris yang menganggap bahwa naga itu merupakan tambang emas bagi mereka. Karena memang naga emas adalah naga yang paling langka dalam jenisnya. Dan setiap bagian dari tubuhnya itu sangatlah berharga mahal jika dijual ke guild. Maka sangat wajar bagi mereka yang merupakan seorang petualang menganggap naga itu sebagai tambang harta karun bagi mereka. Saat itu Darkness langsung maju duluan dengan mengaktifkan skill decoy miliknya. Disusul dengan Megumin yang mempersiapkan sihir ledakannya, sedangkan Aqua dan Kazuma membantu Darkness dengan sihir jarak jauh. Tetapi di sini Iris pun mengangkat pedangnya dan memejamkan matanya. Tak lama kemudian, muncul energi sihir berskala besar di atas Iris. Dan Iris pun langsung mengaktifkan sihirnya dengan mengucapkan mantra Secret Explode, lalu menebas naga itu dengan sekali tebasan yang sangat mematikan. Dan pada akhirnya, naga emas itu pun tumbang dalam sekali serangan saja oleh Iris. Sungguh, di sini party Kazuma gak berguna sama sekali. Setelah perburuan itu, negeri Erluan pun meledak dalam kegembiraan. Dan nama Iris pun mendadak menjadi terkenal sebagai pahlawan yang membunuh naga. Akhirnya, party Kazuma pun membawa mayat itu ke guild untuk menukarnya dengan uang. Dan sudah pasti, mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Tetapi bayaran yang diterima pada party Kazuma dan Iris saat itu tidak sesuai dengan bounty naga itu. Hal itu dikarenakan guild itu telah diperintahkan oleh Perdana Menteri untuk tidak memberi bayaran lebih kepada party Kazuma dan Iris. Di sini, Pangeran Revi sempat memprotes tentang perlakuan yang tidak adil itu. Tetapi sang Perdana Menteri pun langsung menegur Pangeran Revi dan mengingatkan kembali bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan oleh negaranya dan bukan memberikan sejumlah uang mereka kepada negeri Belserk. Setelah mengingat perkataan Perdana Menteri itu, Pangeran Revi pun jatuh dan akhirnya bertunduk meminta maaf kepada Iris dan party Kazuma bahwa ia tidak bisa melakukan hal apapun. Tentu saja hal itu membuat semua yang ada di sana menjadi terkejut. Iris pun langsung memaklumi sikap Pangeran Revi itu dan memintanya untuk berdiri lagi. Namun dengan cepat, Kazuma berbisik kepada Pangeran Revi bahwa dirinya meminta izin untuk bermain di kasino terbesar di negara itu untuk menutupi kekurangan dana Iris agar kedua negara tidak saling dirugikan karena uang. Lalu dengan cepat juga Pangeran Revi pun menyetujuinya. Setelah idenya disetujui oleh Pangeran Revi, Kazuma pun langsung berkata kepada Iris bahwa serahkan sisanya kepada Onisama. Ya, di sini Kazuma ingin berjudi di kasino untuk melipat gandakan uang yang mereka dapat. Awalnya di sini Darkness tidak setuju dengan cara Kazuma ini, tetapi Iris mendesak Darkness untuk menyetujui hal itu, dan Darkness pun akhirnya setuju. Saat itu, Kazuma benar-benar menjadi bos kasino di sana. Tidak ada satu pemain pun yang dapat mengalahkan Kazuma dalam permainan judi. Ini dikarenakan status keberuntungan Kazuma sangatlah tinggi. Bahkan pemilik kasino itu pun sampai memohon kepada Kazuma agar ia tidak bermain lagi di sini. Karena sejak kedatangan Kazuma dan partinya ke sana,
kasino itu perlahan-lahan mulai bangkrut. Suatu hari, saat Kazuma dan partinya ingin masuk ke dalam kasino itu, ternyata mereka dihadang oleh utusan dari kerajaan Eluat yang mengatakan bahwa mereka dipanggil oleh Pangeran Revi. Dan setelah sampainya di kastil, Pangeran Revi pun mengatakan bahwa negeri ini akan menjadi bangkrut jika Kazuma menang terus dalam kasino itu. Dan tentu saja, hal itu membuat Kazuma menjadi jengkel. Kazuma pun mengatakan bahwa apakah seorang pelanggan harus diusir. Menanggapi hal itu, tiba-tiba saja sang Perdana Menteri berkata bahwa kerajaan Eluat akan bekerja sama dengan pasukan Raja Iblis. Tentu saja, hal itu membuat semua yang ada di sana menjadi terkejut. Ternyata, alasan Eluat tidak mau memberikan dana full kepada kerajaan Berserk adalah karena negeri itu akan bekerja sama dengan pasukan Raja Iblis, dengan syarat bahwa Raja Iblis tidak akan menyerang negeri Eluat. Setelah mendengar hal itu, Iris pun mencoba berbicara dengan Pangeran Revi agar negerinya tidak melakukan hal tersebut. Tetapi di sini sang Perdana Menteri juga tidak tinggal diam dan terus mempengaruhi Pangeran Revi itu juga. Setelah perdebatan yang sangat panjang, akhirnya Pangeran Revi pun melakukan permainan tebak-tebakan seperti yang dilakukan oleh Kazuma saat bermain dengan Pangeran Revi dan juga Iris. Tentu saja Iris yang telah mengetahui jawabannya berhasil memenangkan permainan itu. Akhirnya, Pangeran Revi pun memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan pasukan Raja Iblis dan memberikan dana full kepada kerajaan Berserk. Saat itu telah diadakan pesta di negeri itu, dan semua yang ada di sana menjadi terlihat senang. Dan akhirnya, Pangeran Revi yang dianggap sebagai pemimpin tertinggi telah mengambil keputusan yang benar untuk negaranya. Di pesta itu, Pangeran Revi terlihat sangat akrab dengan Iris. Hal itu menimbulkan pertanyaan besar di benak Kazuma. Pasalnya, tujuan awal Kazuma datang kemari adalah untuk tidak membiarkan Iris dekat dengan Pangeran Revi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Saat sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Kazuma langsung disekap oleh Darkness ke dalam lemari. Darkness juga mengatakan bahwa situasi ini adalah situasi yang sangat aman. Jadi aku tidak akan membiarkan kau mengacau di situasi ini, Kazuma. Tepat saat Darkness mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Darkness juga disekap di dalam lemari yang sama dengan Kazuma. Dan ternyata yang menyekap Darkness di sana adalah Perdana Menteri itu. Dan ternyata Perdana Menteri itu adalah doppelganger dari pasukan Raja Iblis. Ia juga mengatakan bahwa ia akan membunuh Iris di sini untuk kepentingan Raja Iblis. Tentu saja setelah mendengar hal itu, Darkness dan Kazuma pun berusaha dengan cepat melepaskan diri dari lemari itu dan berlari menuju kamar Iris. Tetapi saat membuka kamar Iris, ternyata doppelganger itu telah dibunuh oleh Iris. Sungguh, kelihatannya party Kazuma sangat tidak berguna menjadi pengawal Iris. Pada pagi harinya, kejadian itu pun sempat menggemarkan seisi kastil. Namun Iris tidak mempermasalahkan hal itu karena memang dirinya tidak terluka. Saat itu, Iris pun langsung pamit kepada Pangeran Revi. Dan di momen perpisahan itu, Pangeran Revi pun menunjukkan senyumnya, kita akan selalu berteman. Begitu pula dengan negara kita. Dan setelah mendengar hal itu, Iris dan party Kazuma pun akhirnya pulang menuju kerajaan Berserk. Dalam perjalanan pulang, akhirnya Kazuma memberikan cincin yang sebelumnya ia beli dari negeri Eluat kepada Iris. Tentu saja hal itu membuat Iris menjadi sangat senang. Dan dengan ekspresi yang gembira, ia berkata bahwa cincin ini akan menjadi harta karun bagiku, Onisama. Dan cerita pun berakhir. Wah, lumayan cukup panjang ya pembahasan volume 10 kali ini. Oke, segitu dulu pembahasan light novel Kono sebuah volume 10 ini. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa.